China memamerkan seluruh armada jet tempur siluman generasi kelima yang dimiliki dalam parade militer besar di Beijing pada Rabu 3 September 2025. Ada 3 jet tempur siluman generasi kelima yang dipamerkan dalam parade militer tersebut, yakni J-20A, J-20S, dan J-35. Dipamerkan jet-jet siluman itu membuat dunia tercengang. Pasalnya, negeri panda itu dulu hanya bisa meniru, tapi kini sudah melompat lebih jauh. Bahkan China menjadi salah satu dari segelintir negara yang kini menggarap jet tempur generasi ke-6, pesawat yang lebih siluman dan terkoneksi dengan akal imitasi atau AI. Berikut kisah kebangkitan industri jet tempur China. Pada 1950-an hingga awal 1960-an, industri penerbangan China bisa tumbuh berkat bantuan Uni Soviet. Beijing mendapat lisensi untuk memproduksi berbagai jet tempur seperti MiG-17 dan MiG-19, yang kemudian dikenal sebagai J-5 dan J-6. Lisensi tersebut memberi insinyur China pengalaman teknis dasar, tetapi masih sebatas perakitan dan peniruan desain. Setelah hubungan Beijing dengan Moskwa memburuk pada 1960, China kehilangan akses ke teknologi jet tempur yang baru. Setelah hubungan dengan Uni Soviet memburuk pada awal 1960-an, industri kedirgantaraan China memasuki masa stagnansi panjang. Meski mampu memproduksi jet tempur sendiri, mayoritas pesawat pada periode ini hanyalah tiruan model Soviet dengan kualitas yang dinilai rendah. Contoh paling jelas adalah jet J-7, hasil adaptasi dari MiG-21 yang tidak membawa terobosan berarti. Fokus utama industri penerbangan China saat itu hanyalah melakukan penyempurnaan terbatas dan upgrade teknologi lama, bukan menciptakan desain baru. Perubahan besar terjadi pada akhir 1970-an, ketika hubungan China dengan Barat membaik. China mencoba memperoleh teknologi dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Namun kesempatan ini berakhir setelah tragedi Tiananmen 1989 yang membuat negara-negara Barat menghentikan kerjasama militer. Setelah Uni Soviet runtuh, China kemudian beralih ke Rusia yang sedang krisis ekonomi pada 1990-an. Dari Moskwa, Beijing membeli jet Su-27 dan kemudian memproduksinya dalam negeri dengan nama J-11. Memasuki era 1990-an hingga awal 2000-an, China melakukan modernisasi besar-besaran di sektor kedirgantaraan militernya. Langkah ini menjadi titik balik penting setelah puluhan tahun hanya mengandalkan tiruan teknologi Uni Soviet. China berhasil mengembangkan J-10, jet tempur yang diklaim sebagai desain asli dalam negeri meski mendapat pengaruh teknologi asing. Selain itu, J-11 sebagai tiruan Su-27 diperkuat dengan produksi massal dan J-15 berhasil diuji sebagai jet tempur kapal induk. Transformasi ini berlangsung cepat. Dalam kurun 15 tahun, China mampu melompati 4 dekade kesenjangan teknologi dan menempatkan dirinya sebagai salah satu negara dengan jumlah jet tempur generasi keempat terbesar di dunia. Ambisi China semakin nyata pada Januari 2011. Ketika prototipe J-20 sebagai calon jet tempur generasi kelima sukses melakukan uji terbang. Hanya 14 tahun setelah diuji coba, China memamerkan J-20 dan 2 jet tempur siluman lainnya dalam parade militer di Beijing tahun ini.
Di balik capaian itu, pemerintah Cina memperstrukturisasi industri dirgantaranya, China Aviation Industry Corporation, (FVIC). Selain itu, China mendirikan The Commercial Aircraft Corporation of China, didirikan untuk memperkuat sektor penerbangan sipil dan militer. Restrukturisasi ini mempercepat proses riset dan produksi, sekaligus memperlihatkan ambisi untuk mandiri dalam teknologi kedirgantaraan. Saat ini China tak mau ketinggalan mengembangkan jet tempur generasi ke-6. Teknologi yang diusung dalam jet tempur generasi ke-6 mencakup AI, sistem sensor canggih, hingga kemampuan bekerja sama dengan drone tempur. Awal tahun ini, China memperkenalkan J-36, jet tempur generasi ke-6 dengan bobot lebih dari 44 ton. Jet ini diyakini menggunakan 3 mesin demi jangkauan tempur hingga 2.700 km. Sejumlah laporan militer menyebut J-36 dirancang untuk menahan kehadiran pesawat tempur dan pengebom Amerika Serikat di Pasifik. Jet ini juga diprediksi mampu membawa lebih dari 4,5 ton senjata, termasuk rudal jarak jauh dan sistem serangan elektronik. Kokpit ganda berdampingan memungkinkan pengendalian drone secara real-time. China diperkirakan dapat mengoperasikan jet ini sebelum 2030.